Baik, kita akan melanjutkan untuk tahap kerja perawatan luka pasien gangren. Baik, yang pertama tahap pra-interaksi, kita memverifikasi dulu data pasien. Kemudian setelah itu kita mendekatkan alat ke pasien. Kemudian setelah itu kita cuci tangan. Kemudian setelah itu kita tahap orientasi. Assalamualaikum, perkenalkan saya perawat Ridho. Apakah di sini benar Nyonya A? Boleh saya lihat dalam identitas pasiennya ya Bu? Iya benar, Nyonya A. Baik, Ibu, saya akan menjelaskan untuk pagi hari ini saya akan melakukan perawatan luka pada kaki Ibu. Tujuannya nanti agar luka Ibu segera sembuh dan terhindar dari infeksi. Mungkin waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu sudah siap dan bersedia? Baik, kalau sudah siap dan bersedia, kemudian kita jangan lupa tutup scanner atau tirai untuk menjaga privasi pasien. Kemudian setelah itu kita langsung masuk ke tahap kerja. Untuk yang pertama, kita harus menggunakan handscoon. Karena tindakannya bersih, maka cukup menggunakan handscoon bersih saja. Sebelumnya, kita juga harus sudah mengkaji terlebih dahulu luka pasien, seperti yang di video sebelumnya tadi. Kita harus mengkaji bagaimana kedalaman luka, lebar dan panjang luka, tipe eksudatnya seperti apa, dan jumlah eksudatnya seperti apa. Kita harus kaji semua, baru setelah itu kita masuk ke tahap kerja. Setelah pakai handscoon, kemudian kita pasang perlak pemanas di bawah kaki pasien. Maaf ya Bu. Kemudian setelah itu kita dekatkan bengkok atau mirbecken ke dekat pasien. Kemudian ini alat dan bahan yang digunakan. Kemudian kita lihat luka pasien masih terbungkus rapi dengan bungkusan atau balutan sebelumnya. Kemudian setelah itu nanti alat dan bahan yang digunakan kita langsung pakai tangan saja untuk membersihkan, atau teman-teman juga boleh menggunakan pinset chirurgis untuk nanti memotong jaringan nekrotik dan juga gunting jaringan yang lurus. Nah, ini nanti setting lukanya adalah luka yang banyak posnya, sehingga nanti kita menggunakan balutan primer adalah foam dressing atau polyurethane dressing untuk yang primary. Kemudian untuk yang sekundernya kita bisa menggunakan orthopedic wool dan kita kasih cohesive bandage atau elastomol. Ini untuk estetikanya biar rapi. Kemudian sebelumnya kita bisa mengoleskan ke dasar luka menggunakan metcovazine red. Ini nanti untuk pembentukan supaya lukanya cepat terjadi revitalisasi. Baik, itu untuk alat-alat yang kita gunakan nanti untuk perawatan luka. Baik, kalau sudah, kita langsung saja buka balutan luka. Nah, ini kita perhatikan yang luar ini adalah kohesif. Kohesif itu untuk secondary, mohon diingat, secondary dan non-absorbent. Kita buang ke bengkok. Kemudian, nah ini menggunakan orthopedic wool. Ini untuk menyerap eksudat yang jumlahnya sangat banyak atau banyak. Nah, ini kemudian yang secondary ini adalah polyurethane foam. Kita buang. Kemudian untuk yang primernya kita nanti bisa menggunakan metcovazine ini, bisa kita oleskan atau nanti kita bersihkan dulu baru kita beri metcovazine. Baik, nah ini adalah penampakan dasar luka seperti ini. Nah, kita harus interpretasikan terlebih dahulu dasar lukanya seperti apa. Ini kita lihat masih terlihat banyak warna kuning, kemudian ini ada merah, sudah mulai epitalisasi. Ini ada beberapa yang hitam, kemudian
ini sudah mulai terbentuk epitelisasi juga. Jadi kalau interpretasinya kurang lebih kuningnya masih banyak sekitar 60%, kemudian hitamnya 30% dan merahnya 20%. 60, kemudian 30, 10%. Ini untuk yang merah. Nah, ini adalah kondisi luka yang saat ini sedang akan kita lakukan pembersihan luka. Baik, kalau sudah, maka kita siapkan dulu untuk cairannya. Cairan yang digunakan, teman-teman bisa menggunakan cairan dari air mineral biasa, atau menggunakan, kalau ada NaCl lebih bagus, tapi untuk lebih efisien kita bisa menggunakan air biasa. Kita boleh langsung guyurkan atau kita tuangkan sedikit-sedikit di kom kecil secukupnya. Kemudian ini adalah cairan pembersih luka yang tadi, gentle, ini yang soft atau untuk pencuci luka, khusus pencuci luka. Oke, kemudian yang pertama kita basahi dulu, boleh menggunakan air ini untuk kita cuci. Kita langsung saja pakai tangan, tidak usah pakai pinset. Boleh kita guyurkan ke permukaan luka. Semua kita cuci dulu semuanya. Setelah kita cuci, kita boleh menggunakan sabun pencuci luka. Kita tuangkan langsung semuanya ke semua bagian. Kita cuci semua sampai bersih. Tidak usah pakai kasa, takutnya nanti dia akan merusak bagian yang sudah timbul granulasi. Semuanya kita bersihkan. Kemudian baru setelah itu kita bilas kembali. Bilas kembali semuanya. Oke, sudah. Kalau sudah kita bilas, kalau kita mau melakukan pengangkatan jaringan menggunakan pinset chirurgis dan dinding jaringan lurus, kita boleh lakukan. Salah satunya kita bisa menggunakan ini. Maka kita lakukan pemotongan jaringan mikrobit. Kemudian kita potong, kita buang ke bengkok. Kita potong, kemudian kita buang ke bengkok. Kalau sudah, kita masukkan alatnya ke bengkok. Kalau sudah, kita bersihkan kembali. Kita bersihkan kembali lukanya semuanya sampai bersih, semua bagian. Kalau ada gua atau luka yang dalam, kita bisa bersihkan sampai area dalamnya. Kita menggunakan pangan biasa seperti ini. Atau untuk mengeringkan, kita juga boleh menggunakan kasa, tapi pelan-pelan saja, jangan sampai merusak bagian yang sudah terjadi granulasi atau epitelisasi. Kita keringkan. Kita keringkan daerah lukanya. Sudah. Nah, kalau sudah, maka kita siapkan dressingnya. Dressing baik primary maupun secondary-nya. Primary, kita bisa oleskan metcovacin tadi untuk mendukung adanya epitelisasi dan untuk menjaga agar daerah luka tetap moist atau lembut. Maka kita boleh oleskan menggunakan tangan. Kita bisa oleskan semuanya merata ke seluruh bagian luka. Atau boleh kita oleskan madu, juga boleh, madu khusus untuk perawatan luka yang tidak ada campurannya, jadi kita bisa oleskan untuk mempercepat terjadinya granulasi. Kemudian setelah itu, karena ini masih pusnya banyak, kuning dan lain-lain, kita mau melakukan absorpsi, kita bisa menggunakan polyurethane foam. Jadi ini untuk mengabsorpsi. Jadi kita bisa tempelkan, atau ini nanti bisa kita gunting sesuaikan dengan permukaan luka. Kita tempelkan seperti ini. Kemudian setelah itu kita boleh menggunakan balutan fiksasi yang untuk absorpsi juga, yaitu orthopedic wool. Kemudian kita balutkan. Ke semua sisi. Kemudian setelah itu untuk estetika atau lebih rapinya lagi dan biar tidak tampak
eksudatnya yang terabsorpsi, kita bisa menggunakan kohesif atau elastomol untuk merekatkan. Kita bisa tempelkan seperti ini, kita gulung, jadi gulungannya berada di luar, tidak di dalam, biar lebih memudahkan semua. Terus mohon maaf ya Bu, kakinya diangkat ya, kurang lebih seperti ini. Kita akan bungkus semuanya terus sampai menyelimuti semua balutan luka atau mengelilingi balutan luka. Nah, seperti inilah untuk perawatan luka pada pasien gangren. Jadi yang terpenting adalah yang pertama pengkajian luka, kemudian interpretasi lukanya seperti apa, kemudian pemilihan primary dan secondary dressing, karena itu sangat penting dalam proses penyembuhan luka pasien. Nah, setelah ini maka kita lanjut ke tahapan terminasi. Kita rapikan dulu alat-alatnya yang masih ada di dekat pasien. Ibu, bagaimana Bu perasaannya setelah saya ganti balutan luka? Lebih nyaman ya Bu? Ya. Baik Ibu, terima kasih. Saya pamit terlebih dahulu. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau membutuhkan bantuan, bisa menghubungi saya atau perawat lain di ruang perawatan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Baik, itu untuk video tahapan proses perawatan luka gangren. Terima kasih.